Kenapa banyak calon pekerja migran masih tertipu agen ilegal? Pernah dengar cerita orang yang niat kerja ke luar negeri, tapi malah ketipu agen ilegal? Sayangnya, hal kayak gini masih sering banget terjadi. Padahal, niat mereka cuma satu, pengen cari rezeki yang lebih baik buat keluarga. Di video ini, Work Life mau ngajak kamu ngobrol lebih dalam tentang kenapa banyak calon pekerja migran masih tertipu, dan apa yang bisa kita pelajari biar nggak jadi korban berikutnya. Selama bertahun-tahun, kerja di luar negeri udah jadi mimpi banyak orang. Gajinya lebih besar, bisa bantu keluarga, bisa bangun rumah, bisa punya kehidupan yang lebih baik. Tapi di balik semua cerita sukses itu, masih ada kisah lain yang gak kalah nyata, tentang mereka yang malah tertipu agen ilegal. Padahal sekarang, informasi soal kerja resmi di luar negeri udah gampang banget dicari. Ada internet, ada media sosial, ada situs resmi dari pemerintah. Tapi nyatanya, masih aja banyak yang ketipu. Kenapa bisa begitu? Salah satu alasannya, karena masih banyak yang percaya sama jalan cepat. Proses resmi dianggap ribet, lama, dan butuh biaya. Sementara agen ilegal datang bawa janji manis. Berangkat cepat, nggak usah banyak syarat, langsung kerja di luar negeri. Siapa sih yang nggak tergoda? Padahal, proses resmi itu penting, karena semua dicek biar aman, mulai dari dokumen, pelatihan, sampai kesehatan. Kalau lewat agen ilegal, semuanya dilewatin, bahkan kadang pakai visa turis atau dokumen palsu. Dan begitu sampai di luar negeri, status kamu jadi nggak jelas. Kalau ada masalah, nggak ada perlindungan sama sekali. Masalah lain, banyak calon pekerja migran belum terbiasa cari info dari sumber resmi. Masih lebih percaya cerita dari teman, tetangga, atau postingan di medsos yang kelihatannya meyakinkan. Sekarang, agen ilegal juga makin pintar. Mereka bikin akun palsu, pakai logo resmi, tampilannya keren, padahal aslinya nggak terdaftar. Ada juga yang karena kepepet ekonomi, lagi butuh uang cepat, harus bantu keluarga, atau punya utang yang numpuk. Di situasi kayak gini, tawaran kerja cepat dengan gaji besar tuh kelihatan kayak harapan baru. Tapi justru di saat paling butuh, kita paling gampang percaya, dan disitulah banyak yang akhirnya terjebak. Padahal tanda-tandanya udah kelihatan. Agennya nggak punya kantor jelas, nggak kasih kontrak tertulis, minta uang muka tanpa bukti, ngeles waktu ditanya soal izin resmi. Tapi karena udah keburu percaya, banyak yang tetap lanjut aja, sampai akhirnya sadar setelah semuanya terlambat. Banyak kisah yang nggak berakhir seperti harapan. Ada yang gajinya nggak dibayar, ada yang dipaksa kerja berlebihan, ada juga yang kehilangan kontak sama keluarga di rumah. Dan semua itu terjadi karena satu hal, kurang hati-hati dari awal. Makanya penting banget buat kita semua calon pekerja, keluarga, dan masyarakat buat saling peduli. Kalau ada yang mau berangkat ke luar negeri, bantu cek dulu agennya resmi atau enggak, ajak ngobrol, cari tahu. Jangan biarin mereka jalan sendiri. Perlindungan itu dimulai dari pengetahuan, dari keberanian buat bilang, tunggu dulu, saya mau pastiin ini benar atau enggak. Lebih baik sedikit lambat tapi aman, daripada cepat tapi berujung penyesalan. Kerja di luar negeri itu bukan hal yang salah. Itu mimpi besar, dan banyak yang berhasil karena sabar dan hati-hati. Tapi jangan biarkan harapan itu hancur cuma karena tergoda janji manis orang yang gak jelas. Berhati-hati bukan berarti takut, tapi tanda kamu sayang sama diri sendiri. Karena yang berangkat itu kamu, dan yang paling tahu apa yang kamu perjuangkan, juga kamu sendiri. Kerja di luar negeri memang bisa jadi jalan buat mengubah hidup. Tapi jalan yang aman selalu dimulai dari langkah yang benar. Jangan buru-buru percaya janji manis, karena perlindungan diri itu lebih berharga dari apapun. Kalau kamu suka konten seperti ini, dukung terus Work Life biar makin banyak orang yang sadar, belajar, dan bisa berangkat kerja dengan aman. Sampai ketemu di video berikutnya.